Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, yang Al-Quran itu berfungsi mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Juga Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus, yang tiada penyimpangan di dalamnya, serta pembeda antara yang hak dengan yang batil, dan juga dalam Al-Quran tidak ada keraguan isinya. Ikhwaidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur bahwa kita masih diberi keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, kenyamanan, kesempatan, kedamaian, keselamatan, yang semua itu adalah karena kasih sayang Allah. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita selaku hamba Allah yang sudah diberi kesempurnaan tubuh, kesempurnaan pikiran, kesempurnaan jiwa, maka sepantasnya lah kita harus mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Ya, mengabdi. Biasanya diterjemahkan dalam Departemen Agama itu kan menyembah. Jadi kalau menyembah itu kan kurang kurang holistik, dalam arti hanya seakan-akan hanya waktu menyembah saja. Tapi kalau mengabdi itu ya waktu kapanpun, dimanapun, itu selalu mengabdi kepada Allah atau menghamba kepada Allah Ta'ala. Ini yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan dalam surah 18 ayat 47 dan 48 sebagai pembuka daripada kajian ini. Walaupun ini juga sudah saya sampaikan, namun untuk mengulang sekali lagi supaya ada pemantapan, nanti korelasi dengan ayat yang lain yang bisa kita rangkaikan secara sistematis, kemudian akan menjadikan pemahaman yang holistik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral ardo barizatan wa hassarnahum falam nugadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Ikhwan yang berbahagia, kemudian saya baca lagi, saya baca juga yang 48 langsung ya. Wa uridu ala rabbika saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awala marah.
bal za'amtum alan naj'ala lakum mau'ida ya. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Nah, yang berbahagia, kalau kita melihat ayat yang mengatakan gunung, ya, di sini bisa diartikan secara harfiah gunung yang ada di bumi, yang bumi besar, kemudian ada yang secara hakikat gunung di bumi kecil. Jadi saya sering menyampaikan ada bumi besar, bumi kecil, maksud saya ada istilahnya makrokosmos dan juga mikrokosmos. Nah, secara hakikat ataupun secara mikrokosmos dalam jiwa kita, kalaupun pada hari itu yang saya maksud tentang gunung ya diperjalankan, saya terjemahkan dalam arti hakikat secara spiritual, bahwa gunung itu adalah puncak kesadaran, karena lambangnya tinggi kan, gunung itu puncak kesadaran. Walaupun nanti kalau tentang galaksi ataupun Sidratul Muntaha itu juga nanti bisa kita bahas tentang puncak kesadaran. Kalau kita sudah punya puncak kesadaran dan puncak kesadaran kita itu sudah berjalan-jalan ya dalam jiwa kita ya, dan dalam arti bumi yang ada di dalam diri kita, bumi kecil kita ini sudah datar, sudah istilahnya sudah stabil, dan di situ nanti kita akan mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa, karena Allah tidak meninggalkan seorang pun dari mereka, karena kita akan dikumpulkan semuanya. Dan mereka dibawa ke hadapan Tuhannya itu secara berbaris. Berbaris, jadi kita menghadap Allah itu sofan. Sofa itu berbaris. Jadi mungkin ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, ya. Benua sana, benua sini, itu semua nanti berbaris. Sebab apa? Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali lagi tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Jadi kita bertemu dengan Allah ya. Kalau ayat ini kita artikan besok di akhirat juga bisa. Kalau sekarang dalam arti kita menemui Allah itu dengan berbaris secara hakikat, memang kita bertemu dengan Allah. Berbaris dalam arti walaupun berbeda tempat, jauh dan lain sebagainya, sebetulnya itu adalah sofan ya. Dan kita akan menghadap Allah itu kama khalaqnakum awwala marrah. Kan awalnya dalam surah 15 ayat 29 kita diciptakan Allah itu awalnya kan berupa asalnya itu dari bumi ya. Kalau bahasa Jawa ibu bumi ya, maksudnya ibu bumi itu nanti ada Bobo Kuwoso, itu hanya istilah orang zaman dulu. Sebenarnya kalau kita dari saintifik ya, dari ilmu pengetahuan dan juga dari Al-Quran, bahwa yang dimaksud ibu bumi, ibu pertiwi, asal usul kita itu memang orang tua kita, bapak ibu kita itu memakan saripati tanah, vitamin, mineral yang semua dari hasil bumi. Maka lah kemudian itu ada roh dari langit ya. Makanya dari angkasa ya, ibu bumi
Bopo Angkoso maksudnya gitu. Sebenarnya itu ya istilah saja orang dulu, tapi sebenarnya kita kemudian ada roh dari langit, kemudian akan jadilah kita. Nah, yang intinya berbahagia. Jadi menghadap Allah secara berbalis itu, ya. Terus lakot lamnya takit, nun takit yang artinya sungguh-sungguh. Jitumuna, ya. Kamu itu datang kepada kami. Kama sebagaimana khalaqnakum awala marrah. Aku menciptakan kamu sekalian pada pertama kali. Jadi kalau kita awalnya itu roh yang suci, kita di dalam ketuban itu yang kita kenal hanya Allah, yang kita tahu hanya Allah, ya, itu memang nanti sebetulnya sebaiknya kita memang waktu menghadap jalan pulang itu juga seperti dalam ketuban itu yang kita kenal hanya Allah, yang kita tahu hanya Allah. Maka kalau kita sudah terbuka, ya, menghadap Allah dalam keadaan kesadaran yang tinggi, itu kan Allah akan mengampuni dosa kita. Dalam surah 48 ayat 2, liyakfiro laka Allahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir wa yutimma nikmatahu, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian menyempurnakan nikmatnya atasmu, ya, nikmatahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima, dan akan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, jalannya tegak. Ini berbahagia. Maka kalau kita sudah dalam kesadaran tinggi, ya Allah memang memberikan ampunan yang ya karena Allah Maha Pengampun. Karena kita manusia punya kesalahan, punya kekhilafan, tetapi kalau keinsapan sudah tinggi, kesadarannya sudah tinggi, ya, ketakwaannya sudah tinggi, Allah akan mengampuni sebagaimana dalam surat 48 ayat 2 ini. Kemudian kalau kita melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan kita selaku manusia, bahwa kalau kita sudah terbuka langit rohani kita, maka kita akan menemukan yang namanya wardatan kabdihan. Nah, kalau kita melihat dalam surat 55 ayat 37 itu kan, ya, fa'idan syakotis sama'u fakanat wardatan kabdihan. Maka apabila langit rohani, ya, kalau mikrokosmosnya langit rohani, tapi kalau makrokosmosnya ya langit angkasa, apabila telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilatan minyak. Jadi kalau langit rohani kita sudah terbelah, ya, ini secara mikrokosmosnya, itu akan menjadikan mawar merah yang gemerlapan, yang sudah berkilauan, yang sangat luar biasa. Tapi kalau secara makrokosmos, maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti minyak, ya itu sebetulnya ya kita melihat nebula, kita melihat super cluster ataupun yang di angkasa yang sangat luar biasa, ciptaan Allah yang maha bijaksana, maha berilmu, maha cerdas, kan begitu. Maka dalam surat 5538 bahkan ayat berapa kali itu, sampai beberapa kali ada ayat wabi ayi ala irabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Karena nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada manusia ini, ya, berupa petunjuk, berupa makanan jasmani, ya, makanan pikiran, makanan jiwa, semuanya sudah diberikan kepada kita selaku manusia. Sehingga apabila sampai kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka kita akan rugi diri kita sendiri. Karena memang yang
perlu kita pikirkan adalah hidup saat ini, sekarang ini menjadi orang yang insaf kan begitu. Maka kalau kita melihat dulu ya, dulu waktu rame-ramenya ini angkuta ataupun metro mini kalau apa itu kan ada tulisan kalau kita masuk naik itu ya sekarang bayar besok gratis, besok lagi naik baca lagi sekarang bayar besok gratis. Berarti dari situ kita dapat melihat ternyata hidup itu yang penting, paling penting adalah sekarang ini ya. Walaupun itu sebenarnya bahasa apa ya, kalau istilahnya bahasa marketing, sebetulnya ya itulah. Nah, berarti kalau kita hanya baca tulisan kemudian kita bisa memahami, mengambil pelajaran, ternyata ya hidup itu ya paling penting dan sangat penting adalah sekarang ini dan saat ini. Kalau kita dalam sekarang ini, saat ini, ya waktu ini kita berbuat kebajikan, kita berbuat amal khair, kita berbuat amal soleh, kita membantu, kita menolong, kita membahagiakan orang lain, itulah sebetulnya yang besoknya akan terjadi kausalitas sebab akibat. Karena semuanya adalah dari Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, harus kita nikmati sebaik-baiknya. Demikian malam ini, lain kali kita bisa sambung lagi. Nasruminallahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.